Saya, Esther dari kelas 9, ingin mendongengkan satu cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Jadi pada suatu hari hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Srini. Mbok Srini hidup seorang diri dan tak memiliki anak. Pada suatu hari Mbok Srini mencari kayu di hutan. Dan tanpa disengaja ia bertemu dengan raksasa yang bernama Buto Ijo. Buto Ijo menginginkan sekali untuk menyantap anak-anak. Tetapi Mbok Srini menjelaskan kalau dia tidak memiliki anak. Kemudian Buto Ijo pun memberikan biji timun dan menjelaskan ketika sudah 2 minggu timun itu akan menjadi besar dan menghasilkan anak di dalamnya. Mbok Srini yang tergiur pun menerimanya saja. Kenapa tidak? Mbok Srini kan ingin punya anak. Dan ya, disitulah mereka berjanji bahwa ketika anak itu sudah berusia 17 tahun, Mbok Srini mau tidak mau harus memberikannya kepada Buto Ijo. Mbok Srini pun mengiyakannya saja karena ia kan tergiur pengen punya anak. Nah, setelah itu Mbok Srini pun menanam biji timun itu dan merawatnya dengan sepenuh hati. Setelah itu 2 minggu berlalu. Timun itu menjadi besar. Dan saking tidak sabarnya, Mbok Srini pun langsung membuka timun itu. Dan betapa terkejutnya beliau ketika melihat anak. Sungguh ajaib kan? Anak yang cantik dan imut kecil. Dan kemudian Mbok Srini pun menggendongnya, lalu menamainya menamainya Timun Emas. Nah, tahun demi tahun pun berlalu. Timun Emas tumbuh dan berkembang menjadi anak yang rajin dan berbakti kepada Mbok Srini. Timun Emas selalu membantu Mbok Srini, mulai dari mencari kayu, memasak, atau mencuci baju, atau ya pekerjaan lainnya yang dilakukan Mbok Srini. Juga selalu menemani Mbok Srini kemanapun. Lalu pada umur yang ke-17 tahun, Mbok Srini teringat akan janjinya bersama Buto Ijo. Mbok Srini yang tak rela memberikan timun emas pun mencari bantuan kepada seorang pertapa. Dan pertapa itu pun memberikan Mbok Srini 4 bungkus yang berisi pertama biji timun emas, kedua jarum, ketiga garam, keempat terasi. Mbok Srini pun menerimanya dan segera kembali kepada Timun Mas dan memberikannya kepada Timun Mas. Lalu menyuruh Timun Mas untuk cepat berlarilah sebelum Buto Ijo menangkapmu, nak. Dan ketika Buto Ijo mengetahui bahwa Mbok Srini mengingkari janji, Buto Ijo pun marah dan mengejar Timun Mas yang kabur. Timun Mas pun berlari cepat sekali dengan Buto Ijo yang mengejarnya di belakang. Timun Mas pun mulai menggunakan bungkusan itu satu persatu, mulai dari biji timun yang dimana ketika Timun Mas melemparkannya dapat membuat Buto Ijo terlilit. Ya, literally terlilit, semua tubuhnya terlilit. Tapi sayangnya Buto Ijo bisa kabur. Kemudian Timun Mas pun berlari karena Buto Ijo masih mengejar. Lalu Timun Mas pun melemparkan jarum, yang dimana jarum itu tiba-tiba menjadi bambu yang sangat panjang dan meruncing. Ketika Buto Ijo mengejar Timun Mas dari belakang, Buto Ijo mengenai bambu yang sangat tajam dan meruncing itu, membuat kaki-kakinya berdarah. Namun Buto Ijo yang tak putus semangat pun terus mengejar Timun Mas. Mengetahui Buto Ijo yang masih mengejar di belakang, Timun Mas pun mengeluarkan bungkus ketiga, yaitu garam. Ketika Timun Mas melemparkan garam, terjadilah lautan yang dimana menenggelamkan Buto Ijo. Apakah Buto Ijo tenggelam? Oh tidak, oh iya tenggelam.
Tapi Buto Ijo masih bisa mengejar timun emas. Buto Ijo pun menyelam dan mengejar timun emas. Sampai akhirnya mereka berdua pun semakin berdekatan. Lalu dengan bungkusan terakhir yang berisi terasi, timun emas pun melemparkannya kepada Buto Ijo. Dan kalian tahu apa yang keluar? Ya, betul. Lumpur. Sama seperti terasi ya, warna coklat. Mengeluarkan lumpur yang dimana membuat Buto Ijo tenggelam dan tidak bisa naik ke permukaan. Tenggelam dan akhirnya Buto Ijo pun is dead. Ya, ketika melihat kematian Buto Ijo, timun emas pun tersengal-sengal ya, kelelahan karena berlari. Dia kelelahan. Kemudian nampaklah Mbok Srini yang menghampiri timun emas dan memeluknya. Akhirnya mereka pun berpelukan dan hidup bahagia selamanya. Jadi amanat yang bisa kita ambil dari cerita rakyat ini, janganlah kamu menyerah dan hadapi tantangan di depanmu. Walaupun tantangan itu sangat beresiko dan membahayakan nyawamu, kamu harus bisa melewatinya dengan berani. Juga hormatilah orang tuamu. Entah itu cuma ada ayah atau ibu. Hormatilah orang yang sudah merawatmu selama ini. Dan ketiga, ini yang paling penting dalam cerita ini. Jika kamu memang gak bisa menempati janjimu, janganlah buat janji dari awal. Karena janji itu emang harus ditepatin. Jadi itu saja dari saya ya. Dongeng yang tidak sempurna ini, maafkan saya. Karena saya juga masih newbie, masih pemula. Sekian dari saya, Meopun Esther Stefani 9i. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.